Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian tetap sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di antara kami masih banyak orang-orang miskin dan orang-orang menderita. Ajarilah kami untuk mau peduli terhadap sesama kami, agar kami bisa menjadi saudara bagi semua orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, sikap peduli dan tanggap terhadap keprihatinan sesama saat ini semakin menipis. Manusia zaman sekarang cenderung memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kelompoknya masing-masing. Permasalahan yang lebih berat lagi dihadapi oleh mereka yang miskin, menderita, dan tidak berdaya. Mereka tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat mereka andalkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya memiliki sikap peduli, sikap tanggap, dan sikap kesetiakawanan terhadap sesama tanpa membeda-bedakan, sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama, baik pada masa lalu maupun masa sekarang. Materi kita pada hari ini adalah Ester, perempuan pemberani. Namun sebelum itu, marilah kita dengarkan bersama-sama kisah Bunda Teresa dari Kalkuta. Bunda Teresa lahir di Uskup Kerajaan Ottoman pada tanggal 26 Agustus 1910 dan ia meninggal di Kalkuta, India pada tanggal 5 September 1997. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma, keturunan Albania, dan berkeluarga negaraan India. Ia mendirikan misionaris cinta kasih di Kalkuta. Selama lebih dari 45 tahun, ia melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat. Sementara ia membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India dan selanjutnya di negara lain. Setelah kematiannya, ia diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II dan diberi gelar Beata Teresa dari Kalkuta. Dalam gereja Katolik, beatifikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu beatus, yang berarti berbahagia. Adalah suatu pengakuan atau pernyataan yang diberikan oleh gereja terhadap orang yang telah meninggal, bahwa orang tersebut adalah orang yang berbahagia. Orang yang mendapatkan beatifikasi diberi gelar beato untuk laki-laki dan beata untuk perempuan. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita kisah Bunda Teresa dari Kalkuta, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cerita tadi. Pertanyaan yang pertama, apa judul dari cerita tadi? Ya, betul sekali. Judul dari cerita tadi adalah Kisah Bunda Teresa dari Kalkuta. Pertanyaan yang kedua, apa yang diperjuangkan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta sehingga ia mendapatkan beberapa penghargaan? Ya, betul sekali. Selama lebih dari 45 tahun, Bunda Teresa melayani orang-orang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat. Sementara itu, ia juga membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India dan selanjutnya di negara lain. Anak-anakku yang terkasih, dari kisah hidup Bunda Teresa yang baru kita dengar tadi, kita belajar untuk saling membantu sesama yang menderita. Mengapa kita harus menolong sesama kita yang menderita? Karena dengan kita menolong orang lain, kita dapat meringankan beban ataupun penderitaan yang sedang mereka alami. Selain itu juga, dengan tolong-menolong, kita dapat menciptakan kerukunan. Suasana akan terasa tentram dan damai, serta dapat memperkuat tali persaudaraan. Baik anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan bacaan kitab suci
yang diambil dari kitab Ester bab 2 ayat 2-21 tentang Ester diangkat menjadi ratu. Kita baca bersama-sama ya. Ester diangkat menjadi ratu. Maka sembah para biduan dan raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis-gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kisi, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yakonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku di atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya. Maka ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapatkan giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia.
Demikianlah Ester dibawanya masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih sayang Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bagitan dan Teresi, dua orang sida-sida raja yang termaksud golongan penjaga pintu, lalu berikrar mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci tadi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa judul dari bacaan kitab suci yang barusan kalian dengar tadi? Ya, betul sekali. Judul bacaan kitab suci tadi adalah Ester diangkat menjadi ratu. Pertanyaan yang kedua, apa peran Ester dalam bacaan kitab suci tadi? Ya, peran Ester dalam bacaan kitab suci tadi adalah Ester terpilih menjadi seorang permaisuri menggantikan Ratu Wasti yang dipecat oleh Raja Ahasiweros. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang diperjuangkan oleh Ester sehingga ia rela mempertaruhkan hidupnya? Ya, betul sekali. Ester rela mempertaruhkan hidupnya demi keluarga dan orang-orang Yahudi. Nah, anak-anak, dari kisah Bunda Teresa dari Kalkuta dan bacaan kitab suci yang baru kita dengar tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita semua adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk kita saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan, baik dia perempuan maupun laki-laki, baik dia kaya maupun miskin. Ibu berharap kalian bisa menjadi anak yang peduli terhadap sesama yang menderita. Bantulah teman-teman kalian jika mereka mengalami kesusahan, karena dengan begitu kita dapat merasakan apa yang mereka alami. Dengan membantu sesama yang menderita, kita juga dapat menjadi saudara bagi sesama dan dapat menjalin tali persaudaraan. Baik anak-anak, sekian saja materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu selama pelajaran kami pada hari ini. Sekarang kami akan mengakhiri pelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini bisa berguna bagi kami. Jadikanlah kami anak yang baik, yang peduli terhadap sesama yang menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih.